Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya Lili Sofianiatin dalam mata kuliah Manajemen Keuangan. Untuk materi kita kali ini sesuai dengan RPS yang sebelumnya yang sudah saya bagikan adalah ruang lingkup manajemen keuangan. Adapun pembahasan dari ruang lingkup manajemen keuangan ini ada 8. Untuk video kali ini kita membahas dari poin 1 sampai 7. Kita mulai dari poin 1 terkait dengan pengertian manajemen keuangan atau biasa disebut dengan pembelanjaan, yaitu semua aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan usaha mendapatkan dana perusahaan. Nah, itu disebut dengan pembelanjaan pasif. Kalau di dalam neraca itu biasa masuk ke sisi pasifa. Dengan biaya yang murah serta usaha untuk menggunakan dana dan mengalokasikan dananya secara efisien. Nah, terkait dengan menggunakan dan mengalokasikan dana itu dalam neraca disebut dengan pembelanjaan aktif yang masuknya pada neraca sisi aktiva. Nah, di sini sudah saya sebutkan pembelanjaan aktif itu pada sisi pembelanjaan pasif pada sisi pasifa, pembelanjaan aktif pada sisi aktiva. Selanjutnya, tujuan manajemen keuangan. Tujuannya adalah meningkatkan kemakmuran para pemegang saham. Jadi pemegang sahamnya makmur. Nah, otomatis sebagai manajemen keuangan sudah berhasil. Kemudian fungsi manajemen keuangan. Nah, di sini ada 3 fungsinya. Fungsinya yang pertama keputusan investasi, yang kedua keputusan pendanaan, yang ketiga keputusan dividen. Nah, dari keputusan investasi, manajer keuangan harus mengalokasikan dana ke dalam bentuk investasi yang akan mendatangkan keuntungan. Jadi, sebagai manajer keuangan, terkait dengan keputusan investasi harus bisa menganalisis investasi mana yang akan datang itu bisa mendatangkan keuntungan. Nah, yang kedua, keputusan pendanaan. Sebagai manajer keuangan, ini mampu mempertimbangkan dan menganalisis kombinasi dari sumber dana yang ekonomis bagi perusahaan guna membelanjai kebutuhan investasi serta kegiatan usaha. Jadi, kalau keputusan pendanaan itu berhubungan dengan belanja baik itu untuk kebutuhan investasi maupun kegiatan usaha. Nah, ini menggunakan dari sumber dana yang mana yang lebih ekonomis. Nah, itu adalah fungsi dari adanya manajemen keuangan. Yang ketiga adalah keputusan dividen. Keputusan dividen ini ada persentase laba sampai penarikan kembali saham yang beredar. Nah, dari sebagai manajemen keuangan harus mempunyai keputusan manajemen tersebut. Keputusan dividen ini tugasnya atau fungsi adanya manajemen keuangan dalam perusahaan. Kita lanjutkan. Nah, di sini tentang skematis keuangan. Secara skematis, fungsi manajemen keuangan dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, di sini manajemen keuangan berada di antara pasar keuangan dan aktiva dan modal kerja perusahaan. Kenapa di tengah? Karena di sini manajemen keuangan menghubungkan antara pasar keuangan dan perusahaan. Pasar keuangan tempat pencarian modal bagi manajemen keuangan. Setelah masuk di manajemen akan diolah, akan dianalisis itu modal yang ada bisa masuk ke aktiva perusahaan, modal kerja atau aktiva tetap. Nah, setelah dari sini akan digunakan, nah akan kembali lagi keuntungan masuk kepada manajemen keuangan yang nantinya juga akan kembali ke pasar keuangan berupa keuntungan yang dibagikan atau laba terbagi. Ini adalah skematis manajemen keuangan. Jadi manajemen keuangan intinya itu adalah perantara antara pasar keuangan dan perusahaan. Selanjutnya sumber dana. Itu sumber dana ada dari dalam, ada dari luar. Ini lebih mudahnya. Nah, ini sumber dana dari dalam, ada dari luar. Untuk pembelanjaan dari dalam itu ada pembelanjaan intern, contohnya penggunaan laba yang tidak dibagi.
atau penggunaan dana penyusutan aktiva tetap. Kalau dari luar, contohnya itu dari pemilik atau calon pemilik. Yang dari luar juga dari pembelanjaan asing, contohnya dari bank atau mengeluarkan obligasi. Selanjutnya, nah terkait dengan laporan keuangan. Laporan keuangan hasil dari proses akuntansi meliputi dari neraca dan laporan laba rugi. Nah, ini yang digunakan sebagai acuan dari kerja dari manajemen keuangan. Nah, ini contohnya neraca, ada sisi aktiva, ada sisi pasiva. Ini laporan laba rugi dari penjualan bersih sampai ada laba bersih setelah pajak atau earning after tax. Selanjutnya, penggolongan biaya. Yang pertama berdasarkan fungsi pokok perusahaan. Dari fungsi pokok perusahaan itu ada biaya produksi dan biaya non produksi. Kalau dari berdasarkan perilaku biaya ada variable cost, fixed cost, dan semi variable. Jadi kalau biaya variable cost itu berubah sesuai dengan proporsional satuan kegiatannya. Jadi bikin meja 1 itu butuh biaya 25, apabila bikin meja 10 maka dibutuhkan biaya 250. Biaya fixed cost, berapapun jumlah satuan kegiatan itu biaya yang digunakan sama, tetap. Biaya semi variabel, nah ini berubah tapi tidak proporsional. Nah, ini contohnya variabel cost, ini fixed cost, dan ini semi variabel. Nah, ini dia kinerja perusahaan, ada likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas. Kalau likuiditas perusahaan itu adalah kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Jadi rumusnya adalah aktiva lancar dibagi hutang lancar. Contohnya misalkan nanti hasil dari likuiditasnya menghasilkan 2,5, artinya setiap 1 rupiah hutang lancar akan dijamin oleh aktiva lancarnya sebesar 2,50. Yang kedua, solvabilitas. Nah, solvabilitas kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban apabila perusahaan dilikuidasi atau ditutup ya. Rumusnya adalah total aktiva dibagi total hutang. Contohnya misalkan nanti hasilnya adalah 3, maka setiap 1 rupiah hutang perusahaan akan dijamin oleh 3 rupiah kekayaan yang dimiliki perusahaan. Artinya likuiditas dan solvabilitas, semakin kecil hasilnya perusahaan dalam keadaan insolvable, jadi semakin berbahaya. Yang ketiga adalah rentabilitas. Nah, kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan semua modal yang bekerja di dalamnya. Apabila nanti perusahaan akan menambahkan modal, nah itu bisa dihitung dulu modalnya yang mau digunakan adalah modal sendiri saja atau menggunakan modal asing juga. Jadi rentabilitas ada ekonomis dan rentabilitas modal sendiri. Nah, ini rumusnya. Ketika nanti rentabilitas modal sendiri hasilnya lebih besar daripada rentabilitas ekonomis, maka perusahaan sebaiknya dalam menambahkan dananya itu menggunakan modal sendiri daripada modal asing. Begitu penjelasan dari saya. Sebagai refreshment, silahkan masuk ke kuisnya. Ini link kuisnya, silahkan masuk ke link kuis. Jadi nanti ada 2 ya kuisnya, ada kuis ini sama satu lagi mengerjakan analisis kinerja keuangan. Oke, kalau sudah, nah selanjutnya ini soalnya dari soal likuiditas, ini soal solvabilitas, ini soal rentabilitas. Silahkan dikerjakan. Adapun jawabannya silahkan dikumpulkan melalui link di bawah ini, di berikut itu yang ada di layar ya. Baik, pertemuan kita hari ini sudah selesai. Saya harapkan semuanya bisa mengerjakan dengan baik. Dari saya ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.